Saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Allah, pada saat ini kami ingin bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kiranya Roh-Mu yang kudus berkuasa atas setiap kami, dan Engkau memampukan hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu, agar jemaat Tuhan boleh mendengar dan mengerti, dan mereka boleh hidup sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperhatikan bagian dari Injil Matius pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-1 sampai dengan ayatnya yang ke-9, dan dilanjutkan dengan ayatnya yang ke-18 sampai dengan 23, yang mengatakan demikian. Pada hari itu, keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong, lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering, karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ayat 18. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu, sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah firman Tuhan, dan yang berbahagialah setiap kita yang mendengarkan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memasuki tahun 2020, dunia digemparkan dan dibuat panik oleh munculnya dan mewabahnya jenis virus baru yang disebut COVID-19, yang sekarang ini sudah menjadi pandemik. Virus ini tidak hanya sekedar mematikan karena telah merenggut ribuan nyawa orang, tetapi juga melumpuhkan bahkan siap menghancurkan kehidupan normal masyarakat. Karena pandemi COVID-19 juga telah menghilangkan mata pencaharian banyak orang, dan sebagian dari kita ada di dalamnya.
Kenyataan itu memunculkan banyak reaksi bukan hanya dari bidang medis atau bidang ekonomi, tetapi juga dari bidang keagamaan yang diperlihatkan melalui sikap orang-orang beragama terhadap pandemi COVID-19 ini. Seperti yang terjadi dalam sebuah percakapan singkat antara seorang penjaga di pos pemeriksaan sebuah bandara yang bertanya kepada seorang pendeta yang akan melakukan perjalanannya. Penjaga itu bertanya kepada pendeta, apakah Anda memiliki masker dan pembersih tangan? Dengan keyakinan dan percaya diri yang tinggi, pendeta itu menjawab, Yesus adalah pelindung saya. Dia adalah pembersih saya. Lainnya berkata bahwa dia tetap melakukan pencegahan atas virus, tetapi persekutuan peribadatan adalah hal yang utama baginya, dan ia tidak bisa terinfeksi oleh virus apapun. Sementara praktek-praktek ritual keagamaan mulai dibatasi, karena tempat-tempat keagamaan pun dimungkinkan untuk meningkatkan resiko penyebaran dan penularan COVID-19. Tentunya pernyataan dan sikap yang diperlihatkan itu, baik oleh gereja maupun oleh orang-orang beragama, merupakan cerminan dari pemahaman dan penghayatan iman dan percayanya, sekaligus merupakan respon gereja dan orang-orang beragama itu terhadap firman Allah ketika mereka diperhadapkan dengan realitas pandemi COVID-19. Namun ketika para ilmuwan dan para pemimpin negara atau dunia sekuler hanya mempunyai beberapa jawaban untuk mengatasi kepanikan manusia, seharusnya agama bisa tampil ke depan menjadi penghibur atau yang memberi pengharapan bagi miliaran orang yang menghadapi pandemi COVID-19 ini. Bukan untuk tampil dengan keangkuhannya, sehingga ada banyak orang beragama yang mungkin secara tidak sadar sedang menyebarkan virus atas nama kesalehan. Itulah sebabnya menarik untuk diperhatikan ketika Yesus mengakhiri pengajarannya melalui perumpamaan seorang penabur. Ia berkata, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus menyampaikan perumpamaan ini, ia tidak sedang mengajar para pendengarnya tentang ilmu pertanian, melainkan Yesus menginginkan agar para pendengarnya mengerti bahwa sesungguhnya tidak ada yang salah dengan sang penabur, tidak salah dengan benih yang ditabur, atau dengan berbagai jenis tanah yang ada. Tetapi Yesus mau memberitahukan kepada para pendengarnya bahwa ada sesuatu yang harus diwaspadai oleh mereka, yaitu pengaruh dari luar yang akan mengambil benih itu. Ada kekuatan lain yang bisa membuat seseorang mengabaikan firman Allah, seperti yang digambarkan oleh Yesus sebagai burung, sebagai matahari, sebagai semak duri, sehingga firman Allah tidak ada pengaruhnya bagi mereka. Firman Allah tidak terlaksana di dalam diri dan hidup mereka. Dan hal yang menarik adalah Yesus tidak memberi banyak penjelasan mengenai benih yang jatuh di tanah yang subur itu. Mengapa? Hal yang pertama, karena usaha untuk menabur firman Allah bukanlah hal yang sia-sia. Karena tetap akan ada benih yang jatuh di tanah yang subur. Itu sebabnya di dalam Yesaya pasal 55 ayat 11 dikatakan, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Mereka yang mendengar firman Allah dan mengerti kehendak Allah, mereka akan menghasilkan buah 30 kali lipat, bahkan 60 dan 100 kali lipat. Karena mereka tidak hanya mendengar dan menerima firman Allah,
tetapi mereka mempercayainya juga. Mereka membiarkan firman Allah itu mempengaruhi dan menggerakkan seluruh diri dan kehidupan mereka, sehingga sikap dan perilaku mereka termotivasi untuk mewujudkan firman Allah. Hal yang kedua, karena Yesus menaruh perhatian lebih pada kegagalan daripada keberhasilan menabur atau mewartakan firman Allah. Karena kegagalan untuk merespon dan menanggapi firman Allah dengan benar melalui pandangan dan sikap hidup bukan hanya memberikan kesempatan kepada kekuatan di luar diri kita supaya kita tidak menghasilkan buah, tetapi juga merusak dan menghancurkan kehidupan diri sendiri maupun kehidupan bersama orang lain. Dan pandemi COVID-19 ini yang terjadi pada sekarang ini bisa saja menjadi sebuah kekuatan di luar diri kita, yang bisa membuat kita baik sebagai gereja maupun sebagai orang-orang yang beragama mengalami kegagalan beriman dan percaya kepada pemeliharaan Allah. Dan menurut Yesus, dalam bacaan kita minggu ini, ada 3 hal yang menyebabkan gereja dan orang-orang beragama mengalami kegagalan beriman dan percaya di tengah pandemi COVID-19 ini. Hal yang pertama, mereka hanya mendengar firman Allah, tetapi mereka tidak mengerti. Orang yang mengerti kehendak Allah akan menyesuaikan hidupnya dengan kebenaran Allah, yang selalu mengingatkan bahwa menjaga dan memelihara keselamatan dan kehidupan bersama dan sesama dari ancaman COVID-19 adalah jauh lebih penting dibandingkan dengan ritual-ritual keagamaan, yang pada satu sisi memang penting, tetapi pada sisi lain, kalau hal itu dipaksakan bisa mengancam keselamatan hidup bersama. Hal yang kedua, mereka hanya mendengarkan firman Allah tetapi tidak berakar di dalamnya. Artinya gereja dan orang-orang yang beragama diajak untuk menjalin dan membina relasi dengan Allah dengan melakukan komunikasi yang akrab dan yang intim dengannya, baik melalui doa, pembacaan Alkitab maupun melalui ibadah. Kita diajak untuk menghadirkan diri kita di hadapan Allah, untuk menghadirkan kehendaknya dan untuk menyatakan isi hati kita kepada Allah. Selain itu, kita harus mau belajar bagaimana menyerahkan diri kepada Allah yang sejati dan kita mau mengandalkannya. Jangan sampai kita tidak mengenal Allah yang dipercayai oleh kita, tetapi justru mengimani Allah ciptaan kita sendiri, yakni Allah yang dipikirkan menurut angan-angan kita sendiri. Sebab sekalipun kita tidak bisa beribadah secara onsite, kita masih bisa berdoa, kita masih bisa membaca Alkitab, bahkan kita masih bisa beribadah bersama seluruh anggota keluarga kita sebagai persekutuan kecil orang percaya di hadapan Tuhan. Sehingga relasi dan komunikasi yang akrab dan intim dengan Allah tetap terjaga dan terpelihara. Hal yang ketiga, mereka hanya mendengar firman Allah, tetapi mereka juga khawatir. Mereka juga panik dan mereka takut. Sekalipun khawatir, panik, dan takut adalah hal yang wajar dan manusiawi, tetapi kekhawatiran, kepanikan, dan ketakutan bukan berasal dari Allah. Kekhawatiran, kepanikan, dan ketakutan hanya akan menjauhkan kita dari Tuhan, sehingga kita tidak bisa merespon dan menanggapi realita atau kenyataan yang ada di sekitar kita dengan sikap yang positif dan benar. Berpikir negatif terhadap pemerintah atau kelompok tertentu yang dianggap sebagai ingin menghambat pertumbuhan dan perkembangan gereja atau kekristenan, atau terlampau khawatir kalau saja gereja tidak melakukan ibadah onsite dan hanya terus mengandalkan ibadah online, maka sebagai makhluk sosial umat akan kehilangan interaksinya satu terhadap yang lain
yang bisa berdampak kepada kehidupan kebersamaan dan hidup persekutuan gereja. Atau khawatir dengan kondisi keuangan, karena dengan tidak terselenggaranya ibadah onsite, maka tidak ada jemaat yang datang ke gereja yang berdampak kepada berkurangnya persembahan umat kepada gereja. Sementara gereja tetap harus mengeluarkan biaya operasional untuk pemeliharaan karyawan dan sebagainya. Sedangkan tenang dan berharap akan menolong dan memampukan kita untuk merespon firman Allah dan menyikapi realita bahkan krisis yang ada secara positif dan benar. Bukankah Yesus berkata, janganlah takut. Karena ia memahami kekhawatiran, ia memahami kepanikan dan ketakutan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika gereja dan orang-orang beragama mendengar firman Allah dan mengerti apa yang menjadi kehendak Allah, maka kehidupan beriman dan percayanya pun akan terlihat ketika gereja dan orang beragama itu bersikap terhadap realita yang ada dan yang diperhadapkan kepadanya. Ketika gereja dan orang-orang beragama mampu merespon firman Allah dengan benar, maka gereja dan orang-orang beragama akan dimampukan untuk menghasilkan buahnya, yaitu memberi kehidupan dan merawat kehidupan sesama dan bersama. Dan di tengah pandemi COVID-19 ini, yang masih ada di sekitar kita, gereja dan orang-orang beragama ikut bertanggung jawab untuk membendung penyebaran dan penularan COVID-19. Oleh sebab itu, saudara-saudara, berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya di dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersatu di dalam syafaat. Ya Allah, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga yang kudus, pada saat ini kami ingin berdoa bagi pemerintahan yang sampai saat ini masih harus berjuang untuk menangani wabah COVID-19. Dan ada banyak hal yang membuat kami menuntut mereka. Tetapi biarlah kami boleh menjadi orang-orang yang bijaksana, sehingga kami mampu mendukung apa yang baik yang diterapkan oleh pemerintah bagi kami, sehingga semuanya itu boleh mendatangkan kebaikan bagi kami. Kami juga mau berdoa, ya Tuhan, bagi para dokter dan tenaga medis lainnya yang menangani para penderita sakit oleh karena virus COVID-19. Berikanlah kepada mereka kesabaran dan ketekunan, agar mereka boleh merawat saudara-saudara kami yang sakit ini dengan penuh cinta kasih. Dan biarlah setiap kami yang dirawat pun mampu untuk bekerja sama dengan para dokter dan para medis lainnya, sehingga kesembuhan boleh kami peroleh. Kami juga mau berdoa, ya Tuhan, bagi gereja Tuhan yang sampai saat ini belum semuanya bisa menjalankan ibadah di gedung gereja. Oleh karena berbagai situasi di wilayah-wilayah yang ada berbeda, maka biarlah ketika kami menyadari bahwa wilayah di mana kami berada belum memungkinkan, maka kami pun dimampukan untuk bersabar, sambil kami tetap menjalin relasi yang baik dengan Engkau. Sebab kami percaya Engkau senantiasa hadir di dalam diri kami, di dalam keluarga kami, di dalam setiap aktivitas yang kami lakukan. Kami berdoa juga, ya Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang kehilangan pekerjaan oleh karena pengetatan, pengecilan yang dilakukan oleh tempat di mana mereka bekerja, sehingga mereka harus kehilangan pekerjaan
bahkan kehilangan mata pencarian, dan mereka mengalami kendala tidak dapat mencukupi apa yang menjadi kebutuhan hidup mereka. Berikanlah kepada mereka pengharapan agar mereka boleh tetap mengarahkan pandangan hidup hanya kepada Tuhan, sehingga mereka pun dimampukan dengan bijak menyikapi keadaan yang mereka jalani dengan penuh syukur kepada Tuhan. Bapa dalam surga, kami berdoa bagi setiap anggota jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada, baik anak-anak kami, para orang tua kami yang sudah lanjut usia, maupun setiap anggota dewasa, anak-anak remaja, dan pemuda. Biarlah kiranya Engkau memberkati kami, dan setiap kami mampu untuk menciptakan satu kehidupan yang utuh di dalam keluarga. Dan kami boleh tetap menjadi persekutuan yang percaya kepada Tuhan, sehingga kami mampu menjalin relasi dengan benar. Inilah yang menjadi doa kami ya Bapa, yang kami panjatkan hanya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan angkat kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkau